Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabik pun. Saya Dr. Andes Kodratul Ikhwan MM, Bupati Tulang Bawang, beserta seluruh organisasi perangkat daerah bersama pihak-pihak yang terkait selalu berpartisipasi aktif dalam percepatan penurunan stunting dan melakukan program kegiatan guna menciptakan Kabupaten Tulang Bawang yang lebih baik dan lebih maju lagi. Oleh karena itu, dengan berbagai upaya kita bersama, mari kita wujudkan Kabupaten Tulang Bawang sebagai Kabupaten Udang Manis, unggul, damai, aman, nyaman, guyup, mandiri, agamis, natural, inovatif, dan sejahtera. Dan kita juga selalu berusaha untuk melakukan evaluasi, kontrol, dan terus menjaga komitmen bersama untuk melakukan percepatan penurunan angka stunting di Tulang Bawang khususnya dan di Indonesia secara umum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Tulang Bawang memiliki 15 kecamatan, terdiri dari 4 kelurahan dan 147 kampung. Berdasarkan BPS tahun 2024, memiliki jumlah penduduk lebih dari 440.000 jiwa. Dengan angka stunting pada saat intervensi serentak pada bulan Juni tahun 2024, dengan jumlah sasaran balita 28.370. Jumlah balita diukur 28.329, sebesar 99,85%. Jumlah balita stunting sebanyak 1.287, dengan prevalensi stunting berdasarkan EPP-GBM tahun 2024 sebesar 4,54% dan berdasarkan SSGI tahun 2024 sebesar 18,3%. Kinerja Kabupaten Tulang Bawang dalam penurunan stunting tahun 2024 dengan melaksanakan 8 aksi konvergensi. Aksi 1. Analisis situasi dengan melaksanakan pengukuran balita di posyandu-posyandu sebagai dasar dalam pendataan sasaran balita dan keluarga beresiko stunting dan untuk menentukan lokasi penurunan stunting. Tujuan aksi 1 analisis situasi antara lain untuk mengidentifikasi desa-desa prioritas yang memiliki angka stunting tinggi, mendeteksi faktor resiko penyebab stunting langsung dan tidak langsung, mengkaji ketersediaan dan cakupan intervensi spesifik dan sensitif, menentukan kelompok sasaran yang paling rentan, dan menjadi dasar untuk perencanaan program kegiatan, aksi 2, dan seterusnya. Langkah-langkah analisis situasi stunting. Langkah pertama, pengumpulan data. Data balita stunting berdasarkan hasil pengukuran dan pendataan seperti EPP-GBM, SSGI, atau data Dinas Kesehatan. Data ibu hamil, bayi lahir, balita, remaja putri, dan calon pengantin. Data rumah tangga miskin atau tidak layak huni. Data sanitasi dan akses air bersih, serta cakupan layanan posyandu, imunisasi, ASI eksklusif, PMT, dan lainnya. Langkah kedua, analisis data. Yang pertama, identifikasi desa dengan prevalensi stunting tertinggi. Yang kedua, identifikasi faktor resiko per desa, akses air bersih, sanitasi, kemiskinan, pendidikan, dan lainnya. Yang ketiga, pemetaan layanan intervensi gizi spesifik oleh sektor kesehatan dan sensitif oleh sektor lainnya. Langkah ketiga, pemetaan wilayah prioritas. Yang pertama, klasifikasi desa, sangat prioritas, prioritas sedang, dan rendah. Yang kedua, prioritaskan desa dengan jumlah balita stunting tinggi, faktor resiko banyak, dan akses intervensi rendah. Langkah keempat, penyusunan laporan analisis situasi. Laporan ini akan digunakan sebagai bahan
untuk rembuk stunting pada aksi 3. Format laporan biasanya mencakup peta, grafik, dan rekomendasi strategi. Output utama aksi 1. Dokumen analisis situasi stunting. Daftar desa prioritas intervensi stunting. Dan peta sebaran stunting dan faktor resikonya. Aksi 2. Rencana kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dikti Surahman, Kepala Bapeda Kabupaten Tulang Bawang. Berbicara mengenai penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang, tentunya kami tetap berpedoman pada Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang strategi nasional program percepatan penurunan stunting, yang di dalamnya mengatur strategi yang sering kita dengar dengan istilah 8 aksi konvergensi. Kita tahu bahwa faktor penyebab terjadinya stunting cukup banyak, terutama diantaranya persoalan akses gizi bagi ibu hamil dan menyusui, kemudian persoalan lingkungan yang kurang memadai, kemudian juga faktor kemiskinan dan sebagainya. Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut, tentunya kami melakukan sinergitas dan kolaborasi program yang mampu menjawab persoalan-persoalan tersebut melalui intervensi sensitif maupun intervensi spesifik. Kami juga melakukan penekanan pola pengelolaan komunikasi, karena kurangnya akses gizi bukan hanya disebabkan kurangnya daya beli masyarakat, juga karena kurangnya pengetahuan. Untuk itu kami juga lebih gencar pula melakukan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat. Berbagai inovasi juga kami lakukan, dikenal dengan Grebek Stunting, kemudian ada Gazibu, yaitu Gerakan Kasih Ibu. Dalam mendukung penurunan stunting Kabupaten Tulang Bawang, melaksanakan konvergensi dengan 10 OPD dan melaksanakan 19 program kegiatan dalam penurunan stunting. Aksi 3. Rembuk stunting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hama Miria, SOSMM MSI, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tulang Bawang, terkait dengan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Kami telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Kami melaksanakan kegiatan rembuk stunting dengan harapan adanya satu pemahaman terkait keluarga yang berisiko yang menjadi sasaran dan dibubuhkan dalam bentuk tanda tangan sebagai komitmen bersama. Rembuk stunting dilaksanakan juga di kampung-kampung dalam rangka penurunan stunting tingkat kampung. Aksi 4. Peraturan Bupati tentang peran desa. Pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan penurunan stunting, maka disusunlah regulasi seperti Peraturan Bupati tentang penurunan stunting, Surat Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten dan tingkat kampung, serta Surat Keputusan Penetapan Lokus Stunting. Aksi 5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia atau KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Arianto SSTP, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang, berkomitmen untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting melalui pemanfaatan dana desa dan memastikan teranggarkan dalam anggaran kampung sebagai upaya meminimalisir angka stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran desa dalam penurunan stunting dengan melaksanakan orientasi TPK dan pembinaan KPM serta melaksanakan mini lokakarya. Orientasi tim pendamping keluarga merupakan upaya peningkatan sumber daya bagi kader KB, kader PKK, dan tenaga medis atau bidan yang tergabung dalam tim pendamping keluarga atau TPK dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Aksi 6. Sistem manajemen.
pemerintah daerah dalam melaksanakan aksi 6 ini dengan melakukan audit kasus stunting bersama dokter anak, dokter ahli gizi, serta dokter kandungan. Dan melaksanakan sosialisasi dapur sehat atasi stunting atau DASHAT di kampung-kampung. Dapur Sehat Atasi Stunting atau DASHAT merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga beresiko stunting yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta atau balita stunting, terutama dari keluarga kurang mampu. Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting atau disingkat DASHAT merupakan kegiatan pelatihan untuk membuat makanan bagi ibu hamil dan balita dengan bahan lokal, tidak harus mahal, akan tetapi kita bisa memilih dan memilah bahan-bahan dengan kualitas dan kandungan gizi yang baik. Aksi 7, penyusunan dan publikasi stunting. Dengan melaksanakan grebek stunting bersama dengan kunjungan Gubernur Lampung dan Ibu PKK Provinsi Lampung, serta memberikan bantuan kepada keluarga yang memiliki balita beresiko tinggi mengalami stunting, di mana setiap paket bantuan diserahkan secara simbolis dengan harapan dapat memperkuat asupan gizi dan mendukung tumbuh kembang anak agar menjadi potensi optimal, sekaligus menjadi momentum edukasi bagi orang tua mengenai pentingnya nutrisi seimbang dan lingkungan sehat sebagai bagian nyata dari komitmen daerah dalam menurunkan angka stunting secara berkelanjutan. Ibu Bupati Tulang Bawang bersama Dinas Kesehatan dan kader Posyandu mengunjungi Posyandu, menyapa hangat ibu hamil dan balita, memantau langsung proses pengukuran berat serta tinggi badan, dan memberikan edukasi mengenai pentingnya asupan gizi seimbang serta pola asuh 1000 hari pertama kehidupan. Aksi 8, review kinerja tahunan. Melaksanakan rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting dan melaksanakan gerakan masyarakat sehat dengan jalan sehat dan bersepeda. Inovasi penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tony Eskep Nes MM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang. Kami akan memaparkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka membantu pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk menurunkan dan menuntaskan stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Adapun kegiatan-kegiatan yang kami lakukan adalah dengan inovasi. Yang pertama adalah inovasi grebek stunting. Nah, inovasi grebek stunting ini kami lakukan dalam rangka bersama-sama dengan stakeholder. Kami melibatkan ibu kakam,
kader-kader posyandu, bidan-bidan kampung, kepala puskesmas, bahkan kader-kader posyandu, tokoh-tokoh masyarakat, Pak Camat, Ibu Camat, kita kerahkan bersama-sama dalam rangka melaksanakan gerebek stunting ini. Tujuan gerebek stunting ini adalah bagaimana semua anak-anak bayi yang berada di suatu kampung, kemudian ibu-ibu hamil yang berada di suatu kampung, ini kami lakukan untuk hadir bersama-sama di balai kampung. Nah, dalam proses gerebek stunting ini kami akan melihat bahwa nanti bidan-bidan kampung kami akan menyampaikan bahwa ada ibu-ibu hamil yang belum datang dalam proses gerebek stunting ini. Kemudian yang kedua, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang tidak henti-hentinya untuk memberikan program makanan tambahan, baik dana APBN, kemudian dana APBD, kemudian dibantu juga oleh dana kampung, karena kita melakukan advokasi kepada Pak Kakam yang ada di kampung, sehingga pemberian-pemberian PMT ini bisa berjalan. Kemudian yang ketiga, kami juga melaksanakan kegiatan yang namanya Gerakan Sayang Ibu atau Gazibu. Nah, Gazibu ini sangat penting Bapak dan Ibu sekalian, karena ini sangat signifikan juga dalam rangka menurunkan stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Nah, yang pertama dalam Gerakan Sayang Ibu ini adalah kursus calon pengantin tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Kemudian yang kedua, penjaringan ibu hamil resiko tinggi oleh masyarakat. Ini juga kita lakukan. Alhamdulillah masyarakat proaktif. Ini yang tadi saya sampaikan, ini ada hubungannya juga dengan gerakan-gerakan yang kita katakan dengan gerebek stunting tadi. Kelompok ibu hamil sehat atau disebut dengan Mak Wawa ini selaras dengan Gerakan Sayang Ibu ini, di mana ibu hamil ini per kampung kita kelompokkan, bahkan kita persempit lagi, per posyandu kita kelompokkan, sehingga kita bisa melihat potensi-potensi ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan stunting. Ini sudah mulai kita atasi. Saya membuat gerakan Bapak Asuh Stunting, yaitu Bejuluk Beadab. Nah, Bapak Asuh Stunting ini, saudara-saudara sekalian, kami sampaikan kita bagaimana semua kakam yang ada di Kabupaten Tulang Bawang ini kita jadikan Bapak Asuh Stunting. Mengapa saya pilih kakam? Karena kakam punya anggaran dana kampung. Pengolahan tulang ikan bandeng menjadi biskuit. Pemanfaatan lahan pekarangan rumah oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum